Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa thalabul ilmi dalam rangka untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Terutama saat ini kita akan, insya Allah akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan, yang tentu saja ini saya kira menjadi satu kesyukuran kita. Mudah-mudahan kita nanti sampai pada bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan tetap berpegang dan mengacu kepada apa yang telah dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ramadan ini dikatakan sebagai bulan yang agung. Maka biasanya kemudian kita menyampaikan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Biasanya kalau kita dengan kalimat sambutan yang biasa kita menggunakan ahlan wa sahlan. Tapi untuk Ramadan ini marhaban ya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa yang kita sambut ini adalah tamu agung, tamu yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan, kebahagiaan kita di kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau menyambut Ramadan. Dalam hadis bahkan dikatakan beliau itu termasuk orang yang dermawan, tetapi lebih dermawan lagi, ajwadun nas fi Ramadan, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian ibadahnya lebih meningkat lagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka tentu saja kita harus mencontoh Rasulullah SAW menyambut Ramadan dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita mempersiapkan aspek jasmaniah kita, fisik kita. Kita mempersiapkan fisik untuk menyambut Ramadan, supaya nanti beribadah Ramadan itu bisa beribadah dengan baik. Karena Ramadan itu kan siam atau puasa di bulan Ramadan. Siam secara bahasa atau as-shaumul lughatan itu al-imsak, menahan. Al-imsak anil akli wa syurbi wal mulamasati min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyati ta'abbud ilallah. Bahwa puasa itu artinya menahan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuan utamanya biniyati ta'abbud ilallah. Ini salah satu yang membedakan puasa kita dengan puasa-puasa umat yang lain atau puasa-puasa masyarakat yang lain atau pengikut agama lain. Jadi tujuan puasa kita itu adalah at-ta'abbud ilallah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena kita tidak makan, tidak minum di siang hari sejak pagi sampai dengan sore hari, maka tentu saja membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan stamina yang kuat, membutuhkan jasmani yang sehat. Oleh karena itu, maka sejak sekarang tentu saja kita mempersiapkan jasmani kita, fisik kita supaya sehat. Terlebih sekarang dalam masa wabah COVID-19, kita harus pandai-pandai menjaga diri untuk senantiasa supaya nanti begitu masuk pada bulan Ramadan yang insya Allah nanti menurut hisab Muhammadiyah kriteria wujudul hilal Ramadan 1 Ramadan bertepatan dengan 2 April 2022. Nah, kita begitu masuk Ramadan kita sudah siap secara fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara psikis kita juga harus mempersiapkan diri, karena ini Ramadan ini kan bulan yang agung di mana kita harus mempersiapkan mental kita untuk bagaimana kita bisa bermusabaqah fil ibadah, berlomba-lomba dalam ibadah. Karena milieu Ramadan itu kan miliunya ibadah. Contohnya misalkan kita tadarus Quran. Kalau sehari-hari atau di bulan yang lain mungkin orang tidak terlalu termotivasi, tetapi ketika Ramadan karena banyak orang yang membaca Quran, tadarus Al-Quran, kemudian orang lain menjadi termotivasi. Nah, maka miliunya sudah milieu
Al-Quran. Jadi Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Oleh karena itu maka kita persiapkan mental kita, fisik kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan semangat yang tinggi, dengan tentu saja mengacu kepada apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, khususnya dalam ibadah mahdoh. Tetapi kalau dalam muamalah kan selama itu memberikan kemaslahatan, selama itu memberikan kebaikan baik bagi diri kita, masyarakat kita, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, maka itu sudah termasuk kategori al-ma'ruf, ya, yang baik menurut agama kita. Karena muamalah kan yang dicari kan bukan perintah, tetapi yang dicari adalah larangan. Selama tidak ada larangan, maka kita bisa bermuamalah dengan siapapun dan dalam kategori apapun, termasuk juga dimanapun dan kapanpun. Nah, ini secara psikis. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Nah, kita juga harus mempersiapkan dari sekarang. Kita penting untuk mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang bisa mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Karena dalam hadis Nabi menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya dapat menahan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan nilai apapun dari puasanya. Karena apa? Karena ibadah puasanya tidak menghindarkan hal-hal perbuatan-perbuatan yang itu bisa merusak bahkan mengurangi nilai dari puasa. Meskipun ayatnya menyatakan puasa itu diwajibkan oleh Allah, tujuannya apalah? Endingnya adalah la'allakum tattaqun. La'ala di sini memang secara bahasa itu harapan. Biasanya kalau dalam tata bahasa la'ala ini gandengannya dengan laeta. Laeta itu adalah angan-angan. La'ala itu harapan. Tapi la'ala ini bisa dua kemungkinan, bisa menjadi memang harapan, tetapi bisa menjadi kepastian. Bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas, kemudian berpuasa dengan menjaga nilai-nilai ibadah puasanya, insya Allah dia menjadi muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi sebuah kepastian. Tetapi bagi orang yang berpuasa tidak dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak menjaga nilai-nilai yang bisa merusak puasa, tadi sesuai dengan hadisnya. Jadi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tetapi bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, seperti sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, untuk mencapai muttaqun ini kan berarti kita beribadah di bulan Ramadan, terutama puasa, kemudian diiringi dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, qiyamul Ramadan, sedekah, kemudian nanti ada zakatul fitri, di akhir kemudian ada takbir, jadi mengagungkan Allah. Itu semua, itu amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqun dengan puasanya. Jadi bagi dia sebuah kepastian. Tetapi bagi orang yang tidak tadi bisa menjaga nilai-nilai puasanya dari hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi puasanya, tentu saja itu menjadi sebuah harapan saja, tetapi tidak menjadi sebuah kepastian. Kemudian yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya adalah sarana prasarana. Jadi sarana prasarana, misalkan kita di Ramadan tadi kan kita akan beribadah dengan baik yang ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Misalkan tadarus Al-Quran, kita dari sekarang sudah harus mempersiapkan perangkat Qurannya. Jangan-jangan di rumah Quran kita sudah sobek-sobek, warnanya sudah buram. Nah, tentu dari sekarang sudah kita siapkan Quran yang bisa dibaca, yang masih katakanlah layak untuk dibaca, yang enak untuk dilihat, karena kan kita akan 1 bulan terus dekat dengan Al-Quran. 1 bulan terus akan mengkaji Al-Quran. Tidak hanya qiraah, tetapi sampai pada tilawah, bahkan tadabbur, syukur sampai pada tadabbur Quran. Artinya tidak sekadar membaca, tetapi bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, 4 hal ini harus kita siapkan dalam rangka tadi marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan. Jadi tidak sekedar hanya kalimat saja marhaban ya Ramadan, tapi kita mempersiapkan 4 hal. Nah, dengan 4
hal ini paling tidak ya minimal, kemudian kita bisa tadi itu bisa harapannya bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah nanti puasa ini kan dalam kalau menurut Syekh Jabir Al-Jazairi itu akan memperkuat dari paling tidak 4 memberikan faedah dalam 3 hal lah bagi manusia. Yang pertama ruhiyah atau ruhaniyah, memperkuat ruhani kita. Nah, karena kan tadi di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tadi dikatakan la'allakum tattaqun, tujuannya kan endingnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi ruhaniyahnya akan meningkat, spiritualitasnya akan meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan ini adalah derajat tingkat spiritualitas tertinggi muttaqun dalam agama kita. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah lah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan. Maka puasa itu sesungguhnya menghantarkan kita menjadi tadi memperkuat ruhiyah, sehingga kemudian menghantarkan spiritualitas kita itu menghantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqun. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair adalah al-ijtimaiyah. Nah, melatih kita untuk peka terhadap sosial. Nah, jadi ada kepekaan. Maka di situ di Ramadan kan kita diperintahkan oleh Rasulullah, dicontohkan untuk lebih dermawan. Kemudian amal ibadah kita di Ramadan ditingkatkan nilainya, pahalanya dilipat gandakan. Termasuk juga ketika kita bersedekah, misalkan memperbanyak sedekah, iksarus sedekah, memperbanyak sedekah. Karena Nabi mencontohkan tadi, Nabi itu di bulan-bulan biasa itu termasuk orang yang dermawan, tetapi ajwadun nas, lebih dermawan lagi, karena ajwadun nas, Nabi lebih dermawan lagi fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, itu tentu saja bagaimana kalau kita tidak punya materi. Sedekah itu sebenarnya maknanya sangat luas, walaupun sedekah itu identik dengan kadang-kadang diidentikan dengan zakat, kadang-kadang pemberian sukarela kita karena diiringi rasa empati kita terhadap orang lain. Tetapi juga sedekah ini bisa berbentuk non materi, misalkan keahlian. Bahkan dalam hadis kan at-tabassum as-sadaqah, senyum saja itu bisa menjadi sedekah. Tentu saja senyum yang proporsional ya, artinya kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian memberikan dampak kebaikan kepada orang lain, memberikan dampak kemaslahatan bagi orang lain, membuat orang senang dengan tidak merusak bertentangan dengan nilai-nilai syariat tadi, itu bagian dari sedekah. Nah, akan membuat istimewa kita. Jadi kita juga melatih kebersamaan. Coba bayangkan kita puasa bareng semuanya. Jadi sejak min tulu'il fajr, setelah kemudian dinyatakan fajar sudah terbit, kemudian orang semuanya berpuasa. Sama, tidak ada tidak ada perbedaan. Setiap orangnya, apakah dia sebagai pejabat atau dia rakyat, dia tokoh, dia ulama, dia jamaah, imam, itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama, termasuk juga nanti diakhiri kemudian saat maghrib tiba atau matahari terbenam, sama semuanya. Itu menunjukkan kesamaan, jadi keadilan, semuanya sama di hadapan Allah. Ketika beribadah tidak ada fasilitas, Anda misalkan boleh berbuka lebih duluan, bisa berpuasa misalkan nanti setelah menjelang duhur dimulai, itu tidak ada. Semuanya sama. Nah, itu kita dilatih untuk kebersamaan, dan masih banyak lagi. Termasuk di sana juga kesabaran, kita dilatih kesabaran. Jadi tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nilai puasa, tidak kemudian berbuka sebelum waktunya, itu juga melatih kesabaran. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, as-sihhiyah, kesehatan. Secara medis kita sudah paham semua betapa puasa ini memberikan dampak kesehatan. Maka puasa ini tidak hanya dikenal dalam Islam, juga dikenal dalam tradisi, bahkan dalam kepercayaan agama lain juga dikenal. Jadi bahwa puasa itu akan memberikan dampak kesehatan. Nah, inilah tujuan dari manfaat dari puasa kita. Oleh karena itu, maka kita yakin bahwa semua syariat yang Allah wajibkan atau tetapkan bagi umatnya pasti akan berdampak kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun kepada orang lain, termasuk ibadah syam ini. Jadi ibadah syam melatih mentalitas, meningkatkan spiritualitas kita,
melatih kemudian ijtimaiyah, ya, kepekaan sosial kita terhadap orang lain, sekaligus juga memberikan manfaat bagi fisik kita. Jadi jasmani kita, rohani kita menjadi seimbang, tawazun, seimbang dengan adanya ibadah puasa ini. Belum lagi kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan nanti pada bulan Ramadan dari tanggal 2 April sampai dengan nanti 2 Mei itu kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah Ramadan, kita bisa berpuasa dengan baik, kemudian kita juga bisa melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, amal-amal yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita juga bisa memperkuat ruhani kita, memperkuat jasmani kita, memperkuat rasa empati kita, dan prinsipnya Ramadan ataupun puasa yang kita lakukan dengan segala amal baik yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, mudah-mudahan memberikan dampak yang positif bagi perubahan diri kita, sehingga nanti pasca Ramadan mestinya kan ada perubahan gitu ya. Jadi sesungguhnya kan keberhasilan kita beribadah pada Ramadan, misalkan besok kita beribadah pada 1443 Hijriah atau 2022 Miladiah, tentu saja sesungguhnya evaluasinya untuk mengukur atau parameternya kita puasa itu berhasil atau tidak mempengaruhi terutama ruhaniyah kita. Kalau fisik saya kira mungkin mudah untuk diukur, karena nanti misalnya kalau pas puasa nanti ditimbang saja berat badannya berapa gitu ya. Nanti setelah Ramadan berapa, itu kan nanti kan ada perubahan. Oh, ternyata menurun, puasanya berhasil gitu. Kalau meningkat, puasanya tidak berhasil, ya berhasil juga gitu. Tapi mungkin karena di Ramadan makanannya bergizi, kemudian timbangannya meningkat. Karena itu bukan ukuran sesungguhnya, bukan ukuran utama. Ukuran utama itu adalah peningkatan spiritualitas kita. Itu yang menjadi ukuran. Nah, parameternya adalah nanti pasca Ramadan. Jika pasca Ramadan kita bisa konsisten, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, itu adalah berarti puasa kita berhasil, dan insya Allah puasa kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan besok tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 2 April 2022. Kalaupun nanti ada perbedaan ya, nanti karena kemungkinan kalau pemerintah nanti menetapkan imkan ru'yah merubah dari 2 derajat menjadi 3 derajat, kemungkinan akan ada perubahan, tetapi kita sikapi saja perubahan secara dewasa. Bahwa ini adalah wilayah ijtihadiyah, tetapi ada persamaannya puasa sama-sama 1 Ramadan. Nah, masanya mungkin yang berbeda itu adalah 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal berapa miladiahnya, itu yang berbeda, tetapi persamaannya kita sama-sama berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Sehingga kalau nanti ternyata terjadi perbedaan, maka sikapi secara dewasa, jangan sampai mempengaruhi kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa memberikan motivasi bagi kita untuk beribadah pada bulan Ramadan, sekaligus juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan pencerahan, agar Ramadan tahun ini betul-betul bisa kita manfaatkan untuk lebih khusyuk dan lebih memperbanyak amal ibadah, sehingga pasca Ramadan kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul taat beribadah pada Allah dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi yang indah menyambut semangat di kota pelajar Yogyakarta. Langkah kaki dan penuh juang menghiasi pagi dengan segenap harapan. Harapan pada bangsa yang memberikan senyuman pada setiap insan di dunia ini. Mari bergabung bersama kami untuk bersinergi bersama menjadikan putra-putri yang berakhlak mulia, berkarakter Islami, tangguh dan cerdas. Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon Kota Gede akan selalu melayani dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam setiap harinya.